Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Pertempuran masih berlanjut. Di tengah pertempuran, Matsumoto bertanya, "Dari mana kau tahu aku murid dari Master Swordsman?" Kimojin pun menjawab, "Mataku terganggu melihat lambang di pedangmu. Kau juga tidak perlu tahu, karena kau sekarang akan mati di tanganku." Perkataan Kimojin membuat Matsumoto tambah kesal. Kimojin bergumam, "Aku tahu kau itu kuat, tapi kau mudah diprovokasi. Akan sulit melawannya cuma mengandalkan pedang. Kalau begitu, aku harus memakai cara ini." Sambil tersenyum, Kimojin merencanakan sesuatu. Kimojin menyemburkan darah tepat ke arah muka Matsumoto. Matsumoto mundur setelah terkena semburan dari Kimojin. Ia kesal, sambil mengelap mukanya, ia berkata, "Beraninya kau meludahiku dengan darahmu." Noti pun muncul, "Anda telah terkena efek blood poison." Dengan memegang erat pedangnya, Matsumoto mengeluarkan skillnya. Kimojin melongok melihat skill itu. Ia tahu skill yang Matsumoto gunakan. Jangan-jangan skill itu skill serangan yang disebut Guardian of the Lake. Matsumoto pun langsung mengarahkan skillnya ke arah Kimojin. Aku cuma bisa melakukannya sekali, jadi aku langsung kelelahan. Setelah menggunakan skill itu, badannya mulai bergemetar dan merasa kelelahan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Kimojin muncul dari belakang. Matsumoto menyadarinya dan langsung berbalik dan berkata, "Bagaimana kau bisa menghindari skill pedangku?" Kimojin pun tidak menjawabnya dan langsung di tengah kematiannya, ia teringat dengan gurunya. Si gendut pun berteriak memanggil Matsumoto. Karena ia lengah, monster lijar itu menyerang si gendut dengan ekornya. Tubuhnya terlempar dan menabrak ke sebuah pohon. Si Jihon pun berkata, "Kalian terlalu percaya diri, tapi serangan kalian dapat dipatahkan oleh Kimojin. Dan kamu juga gendut, kau memalingkan pandanganmu. Karena kau lengah, kau terkena serangan lijar." Ia terus berpikir, kenapa kelompok si Jeong masih juga belum muncul? Kalau mereka sampai muncul tiba-tiba, situasinya akan tambah buruk. Dengan pintarnya, ia berkata, "Hei Kimojin, genjatan senjata, kita tidak perlu saling bertarung. Kita selesaikan dungeon ini, kita lawan monster ini bersama-sama." Kimojin pun tersenyum licik. Si Jihon pun berkata, "Apa yang ingin kau lakukan? Apa maksudmu?" Kimojin pun mengeluarkan prajurit skeletonnya. Kimojin berkata, "Kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Aku tidak akan percaya kata-kata dari orang pengkhianat sepertimu." Si Jihon pun tercengang melihatnya. Ia tidak percaya Kimojin punya skill lain selain skill blood poison. "Aku tidak tahu, kau juga seorang summoner." Di tengah lamunannya, monster lijar kembali menyerangnya. Dengan refleks ia menghindarinya. Lalu monster lijar itu menyerang menggunakan ekornya. Ia pun pasrah menerimanya. Namun serangan itu tiba-tiba berhenti. Ia membuka matanya. "Aku masih hidup." "Gendut, kau belum mati. Terima kasih kau sudah menolongku." Si gendut pun berkata, "Gua dari tadi teriak-teriak minta bantuan lu. Lu malah diam aja. Teman macam apa lu?" Di tengah obrolan mereka, monster lijar pun kembali melancarkan serangannya. Si gendut pun berhasil tertangkap oleh ekor monster lijar. Lijar itu menatap ke arah si gendut dan langsung mengencangkan lilitan ekornya. Tubuhnya pun remuk. "Wassalam." Si Jihon pun berpikir, hanya ada satu cara untuk keluar hidup-hidup. Ini bukan sesuatu yang bisa aku lawan sendiri. Aku harus pergi dari sini.
bersembunyi sampai orang lain menyelesaikan dungeon ini. Menyelamatkan diri adalah prioritas utama sekarang. Di tengah pemikirannya, ia terkejut dan berkata, "Barusan ada yang lewat." Ia menoleh dan melihat ke belakang. Noti pun muncul. Lizard Warrior telah terkena skill blood poison. Ia terkagum-kagum dan tidak menyangka skeleton itu bergerak seperti seorang player. Apalagi bukan cuma satu skeleton, tapi semuanya. Itu artinya Kimojin bisa menghabisi kelompok Si Jeong. Ini bisa menjelaskan kenapa mereka tidak muncul dan kenapa semua anggota Guild School bisa terbunuh di dungeon rank A kemarin. Semuanya sudah terjawab di sini. Aku harus keluar dari sini hidup-hidup dan melaporkan informasi ini. Tunggu, kenapa monster itu mengabaikan skeletonnya dan balik mengejarku? Apa mereka mengalahkannya? Monster itu menoleh ke belakang, namun mengabaikannya dan lebih memilih si Jihon. Ia panik, tidak mungkin. Kenapa kadal ini cuma mengejarku? Seolah-olah skeleton itu tidak terlihat. Kimojin pun bergumam, "Aku tahu kelemahan monster Lizard Warrior itu terletak pada matanya. Penglihatannya buruk. Ia hanya bisa melihat suhu tubuh makhluk hidup." Si Jihon berkata, "Aku tidak bisa lari kalau begini terus. Aku tidak tahu kenapa. Sepertinya kadal ini cuma tertuju dengan player. Kalau begitu, aku tidak boleh menderita sendirian. Orang itu harus menerima bagian yang sama." Ia lari menuju ke arah Kimojin. Namun dengan sigap skeleton itu menghadangnya. Si Jihon pun berkata, "Dasar tengkorak bau, beraninya kau menghalangi jalanku." Akan tetapi, skeleton itu berhasil mendaratkan serangannya tepat ke arah mukanya. Ia pun terjatuh dan topengnya pun terlepas. Hampir saja aku dimakan oleh kadal itu. Ia menoleh dan tersenyum. "Oh, aku terselamatkan." Kimojin berjalan menghampiri si Jihon. Ia berkata, "Terima kasih sudah menarik perhatian Lizard Warrior ini. Saatnya kita selesaikan sekarang juga." Si Jihon pun berteriak, "Tunggu, ayo buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Tolong bantu aku keluar dari dungeon ini." Kimojin pun berkata, "Kau meminta untuk diselamatkan?" Ia menunjuk, "Aku pikir kau membuat kesepakatan sama makhluk yang di sana." Ia pun menoleh. Kimojin pun berkata, "Kau pasti ingin tahu kenapa makhluk itu cuma mengejarmu, kan? Matanya cuma berfungsi sebagai pendeteksi panas. Itu artinya dia tidak tertarik pada skeleton yang dingin." Karena telah mengalahkan bos dungeon, semua skillnya pun naik. Skill Blood Poison meningkat 1 level, Skeleton Disguise meningkat 1 level, dan mendapatkan sebuah titel sebagai pembunuh lizard. Noti pun muncul lagi. Delebasi dunia kegelapan melimpahkan beberapa kekuatan kepada Anda. Kimojin pun berkata, "Kali ini pasti akan lebih sulit untuk bersandiwara. Aku sudah membunuh orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Guild Messiah." Kimojin pun melihat sebuah pedang yang tertancap di tubuh monster lizard. Ia pun mengambilnya. Setelah ia memegangnya, Noti pun muncul. Pedang ini adalah item unik. Pedang yang terbuat dari peleburan tempurung kura-kura besi. Pedang ini sulit dipecahkan. Mempunyai efek physical attack power sebesar 109. Starnya bertambah 11. Increase basic damage-nya bertambah jadi 20%. Kimojin pun menyerahkannya kepada summoner skeletonnya. Skeleton itu menatapnya. Lalu Kimojin menghampiri mayat Matsumoto. Mata Anubis telah diaktifkan. Dungeon pun telah diselesaikan. Lalu ada orang yang berlari ke arah Kimojin. Ia bertanya, "Kemana tim yang lain? Apa cuma kamu?" Kimojin pun menjawab, "Semuanya sudah mati kecuali aku." Orang itu pun bertanya lagi, "Apa maksudmu? Tolong jelaskan detailnya. Aku perlu membuat laporan ke guild." Sambil pergi, Kimojin menjawab, "Kau tulis saja kalau Lizard Warrior lebih kuat dari yang diduga." Kimojin pun menelepon seseorang, lalu ia melaporkan, "Semua sudah sesuai perkiraan dari tindakan Pak Yongwan. Semua anggota Guild School mengincarku.
dan di antara mereka ada yang punya pedang unik. Dia salah satu anggota guild Messiah dan pemimpin persatuan Yamato. Jadi sudah jelas kalau di antara mereka ada yang bersembunyi di balik guild school. Kalau kita terus melakukan penyelidikan, kita pasti akan menemukan informasi yang berguna. Setelah melaporkan situasinya, Kim Ho Jin pun pergi. Dan terlihat, sepertinya ada yang diam-diam menaruh kamera di ruangan itu. Yang ternyata, Kim Ho Jin sengaja melakukan sandiwara laporan di ruangan itu. Ia tahu ada kamera yang bersembunyi di dekat TV. Berkat melihat ingatan dari Matsumoto, Kim Ho Jin pun tersenyum dan berkata, "Guild School, aku ikut permainanmu. Dalam hal ini, aku penasaran bagaimana Park Yong-wan menghadapi para anggota Guild School." Teleponnya pun berdering. Ia melihat siapa yang menghubunginya. Park Yong-wan pun berkata, "Aku baru saja membaca laporannya. Kau cuma satu-satunya yang hidup di dalam dungeon. Kau beruntung. Jadi, apa kau mendapatkan informasi yang kuminta?" Kim Ho Jin pun menjawab, "Aku sibuk menyelamatkan diri, jadi aku tidak sempat mendapatkan informasi. Tapi aku pikir aku tahu siapa di balik tindakan Guild School kali ini." "Bagus. Datang ke rumahku besok, aku ingin mendengar detailnya." Kim Ho Jin pun pergi menggunakan mobilnya. Ia menuju ke stasiun Islan. Kim Ho Jin menuju ke sebuah loker yang diinformasikan oleh Oh Sae-chan. Ia pun membukanya. "Aku harap kali ini tidak akan membosankan." Ia tercengang setelah melihat isi map itu. Lalu ia berkata, "Bagus sekali. Sekarang aku bisa tahu dungeon yang aku incar. Saat aku dulu menjadi anggota Guild Messiah, sekarang aku tahu di mana saja dungeon itu berada." Jadi bukan tanpa alasan, Oh Sae-chan jadi incaran Guild Messiah. Setelah membolak-balik map itu, Kim Ho Jin terkejut. "Aku tidak menyangka Oh Sae-chan punya informasi tentang telur lijar albino. Ini informasi yang sangat rahasia. Bahkan, aku sendiri tidak tahu informasi apa yang ada di dalam telur itu." Ia pun berpikir, tapi kenapa harus dirahasiakan? Aku tidak punya pilihan selain mencari tahu sendiri. Lagian tidak ada orang lain yang lebih tahu dari Lee Si Jun. Satu-satunya pilihan terbaik adalah masuk ke dungeon ini. Keesokan harinya, Kim Ho Jin pun melaporkan informasi yang ia ketahui. Kim Ho Jin pun berkata, "Parti Si Jeong dan Guild School bertarung sampai mati. Bahkan ada orang yang berbakat dalam Guild School. Dilihat dari pedang dan perlengkapan yang mereka gunakan, kelihatannya mereka ada hubungannya dengan Jepang." Park Yong-wan pun merenung. "Jepang? Ada beberapa koalisi yang cukup besar di Jepang." Park Yong-wan pun berkata, "Aku akan masuk ke dalam dungeon 6 lantai. Dalam kasus 2 kali dungeon berturut-turut, kau satu-satunya orang yang selamat. Saat semua anggota Guild School mati, mereka akan mulai mengawasimu. Sebaiknya kau jangan melakukan tindakan sendiri sampai aku keluar dari dungeon 6 lantai. Aku akan secepatnya menghubungimu setelah keluar dari dungeon." Kim Ho Jin pun keluar dari rumah Park Yong-wan. Ia tersenyum. Kim Ho Jin telah mengadu domba antara Guild School dengan Park Yong-wan. Ekspresi apa yang harus kubuat saat bertemu Park Yong-wan nanti? Aku sudah menyelesaikan urusan di sebelah sini. Kim Ho Jin pun pergi menuju sebuah ruangan yang terbuat dari bekas kontainer. Sebelum ia masuk, ia mendengar sebuah percakapan. "Tuan Lee Jin-ah, bos ingin kau bersiap." Sepertinya Kim Ho Jin mengetahui seseorang yang bernama Lee Jin-ah itu. Itu adalah Jin-ah si Immortal. Wanita itu berkata, "Karena Tuan Kim Ho Jin akan masuk ke dalam dungeon yang tidak sesuai dengan level Anda, maka Anda harus bekerja dengan penilai." Kim Ho Jin pun bergumam, "Aku tahu orang ini, pria yang tidak bisa mati. Aku tidak menyangka dia ada hubungannya dengan Oh Sae-chan." Mereka berdua pun masuk ke dalam dungeon. Noti pun muncul. Untuk naik ke lantai selanjutnya, bunuh 111 serigala. Lee Jin-ah pun berkata, "Kau pasti kesal karena ada aku kan? Aku akan selalu mengawasimu sekarang. Tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghabisi serigala-serigala itu. Meski mulutmu berteriak meminta tolong pun, aku akan cuma duduk melihatmu." Sepertinya dia meremehkanku, gumam Kim Ho Jin. Lee Jin-ah pun hanya duduk.
sambil memakan sebuah coklat. Ia berkata, "Suasana hatiku sekarang sangat bagus. Kalau kau ingin aku membantumu, sekarang bersujudlah di hadapanku. Aku berjanji setelah kau melakukannya, aku akan membantumu." Kim Wo Jin pun bergumam. Kemungkinan dia baru saja menerima Blessed of Stick, sebuah skill legendaris yang mana bisa didapatkan oleh orang yang memiliki Hadley Fighter. Harus menjalani kepalanya dipenggal dan jantungnya dikeluarkan untuk menjadi immortal. Kim Wo Jin pun menghiraukan Lee Jin Ah. Ia pun langsung mengeluarkan summoner skeletonnya. "Kau akan sadar kalau kemampuanmu itu hanyalah ilusi belaka." Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.